Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solehun soleha ustazah pada pagi hari ini? Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa haluk? Bi khair, alhamdulillah. Baiklah soleh dan soleha ustazah yang berada di rumah, yang dalam keadaan sakit maupun yang tidak bisa mengikuti pelajaran ke sekolah. Sekarang ustazah kasih pembelajarannya. Kita belajar pada tema 2 yang berjudulkan selalu hemat energi. Nah, energi yang ada di bumi adalah matahari, air, angin, tanah, tumbuhan, dan hewan. Semua itu adalah sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala yang ada di bumi yang bisa bermanfaat bagi kebutuhan manusia disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat disingkat dengan SDA. Nah, sumber daya alam terbagi kepada 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu tanah, air, udara, matahari, angin, tumbuhan, dan hewan. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu segala barang tambang, misalnya batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, perak, dan lain sebagainya, itu tidak bisa diperbaharui. Kenapa? Karena dia butuh waktu jutaan tahun untuk bisa tumbuh kembali. Maka dari itu, tugas kita sebagai manusia, kita harus hemat sumber energi. Bila kita hemat dan bijak memakai energi, berarti kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan hak kita menerima atau mendapatkan sumber daya alam. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru kita menerima hak kita. Oke. Kemudian Indonesia terkenal akan kaya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang pertama adalah matahari. Matahari dapat menghasilkan energi. Energi apa yang dihasilkan oleh matahari? Yaitu energi cahaya dan panas. Cahaya matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan. Apa saja? Bisa menyemur pakaian, bisa menyemur padi, kemudian menyemur ikan asin, dan lain sebagainya. Tanpa cahaya matahari, dunia menjadi gelap. Jadi kita butuh cahaya matahari untuk beraktivitas. Kemudian, cahaya matahari adalah sumber kehidupan utama dan terbesar di bumi. Tanpa adanya matahari, dunia menjadi gelap. Kemudian tumbuhan juga butuh cahaya matahari. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Apa itu? Proses membantu pemasakan pada tumbuhan. Kemudian manusia juga butuh cahaya matahari, ya, untuk menguatkan tulang dan untuk beraktivitas di siang hari. Nah, kemudian sumber energi yang kedua adalah angin. Nah, tanpa angin manusia tidak akan bisa bernafas. Nah, apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak dari tinggi ke rendah. Nah, kemudian angin dapat bermanfaat juga bagi para nelayan. Untuk apa? Pada malam hari, nelayan pergi menangkap ikan menggunakan angin darat. Kemudian, nelayan pulang dari laut ke darat membutuhkan angin laut untuk sampai ke darat. Nah, angin dapat menggerakkan kapal. Kemudian, angin juga dapat menggerakkan kincir angin. Kemudian kincir angin yang digerakkan oleh angin dapat berputar. Nah, kincir angin bisa menghasilkan energi listrik dengan bantuan alat aerogenerator. Dengan alat generator bisa menghasilkan energi listrik. Nah,
sebutan atau julukan bagi negara yang disebut negara kincir angin adalah negara Belanda. Di sana banyak terdapat kincir angin. Kemudian sumber energi kita yang ketiga adalah air. Air disebut juga sebagai sumber utama dalam kehidupan, karena air dapat membantu segala aktivitas kita, mulai kita mandi, kita cuci baju, cuci kain, dan sebagai untuk air bersih dan untuk minum. Semua itu kita butuh sumber daya alam. Untuk mendapatkan air yang bersih, kita juga harus hemat air. Bila kita hemat, berarti kita telah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak kita apa? Hak kita mendapatkan air bersih. Nah, untuk pelajaran hari ini hanya itu yang Ustazah bisa sampaikan. Silakan Soleh dan Soleha Ustazah yang berada di rumah untuk menyimak video pembelajaran Ustazah. Sebagai tambahannya, silakan Soleh dan Soleha Ustazah yang berada di rumah untuk membuat perkalian kemudian dihafal, karena perkalian sangat menentukan dalam kehidupan kita. Silahkan Soleh Soleha Ustazah menulis perkalian 1 sampai 10 kemudian dihafal. Selamat belajar Soleh Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.